warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat Maling Channel di mana saja berada, pada kesempatan kali ini, di hari yang berbahagia ini, saya berkesempatan berjumpa langsung dengan abanganda saya, Abanganda Burhan, selaku Ketua PCNU Kota Medan, yang baru-baru ini video beliau viral. Jadi kalau ada yang belum lihat wajah beliau karena kemarin ketutupan masker ya, ini beliau. Insyaallah. Bukan Cina bahkan. Insyaallah. Soalnya kemarin santri NU. Kalau Cina juga nggak ada jadi masalah sebenarnya. Ada masalah apa dengan Cina ya? Nggak ada jadi masalah sebenarnya. Cuma ya digiring-giring isu seolah-olah atau fitnah seolah-olah Kiai Said terima sogokan dari Cina gitu. Jadi hari ini saya jumpa langsung dengan Abanganda Burhan, bertabayun langsung. Amin. Karena ini perintah agama. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang satu berita dari orang fasik kepada kamu, perintah Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, maka bertabayyunlah, cari informasi yang akurat, dari informasi yang benar. Apabila datang berita dari orang fasik, itu berita dari orang fasik, apalagi berita dari YouTube itu harus kita tabayunkan langsung kepada yang bersangkutan. Ya kalau beli mahal ini kan. Aduh, putar banteng untuk pesantren juga. Putar banteng untuk pesantren juga. Putar banteng untuk pesantren juga. Oke, semakin sampai ya. Sama untuk aja. Ya, sama-sama saja. Alhamdulillah, saya jumpa langsung dengan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Jadi gini Bang, kita sudah sama-sama tahu, dan ini sudah membuat geger ya. Bahkan di pihak sebelah ini digiring-giring seolah-olah Kiai Said Agil Siraj menerima sogokan entah dari pejabat, entah dari ada yang bilang dari Cina, dari pengusaha Cina gitu. Ini luar biasa memang beliau, saya yakin beliau itu orang yang tabah, orang yang sabar luar biasa. Karena sebenarnya fitnah-fitnah itu tidak hari ini saja beliau terima. Dari dulu difitnah liberal, difitnah Syiah, difitnah dekat dengan antek-antek asing. Sudah sering beliau mendapatkan fitnah-fitnah dari orang-orang yang memang tidak senang, tidak suka dengan Kiai Said Agil Siraj. Selaku santri Nahdlatul Ulama, ya kita perlu mencari berita yang benar tentang kejadian ini ya, sebagai langkah kita untuk menjaga nama baik kiai kita, nama baik guru kita. Kalau kami sebagai santri ketika melihat video yang viral itu, kami biasa saja. Sudah pasti kami berhusnuzon dengan kiai kami, dengan guru kami, itu sudah pasti. Sebagai seorang santri, apapun yang dia lihat tentang kiainya, ya diharuskan untuk mengedepankan prasangka yang baik terhadap Kiai Said. Saya jumpa langsung dengan beliau, ingin bertanya-tanya sedikit Pak, ingin bertabayun sedikit. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, tujuan Abanganda datang berjumpa dengan Kiai Said. Mungkin bisa dijelaskan tujuan kedatangan
tujuan awal kedatangan ke beliau. Sengaja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seluruh warga Nahdien dan Nahdiat se-Indonesia, dan terima kasih Mualim Wudu dan semua channel Mualim Wudu. Saya lelah ditelepon di media terus dan alhamdulillah saya matikan karena saya harus menjaga nama baik kiai saya, karena fitnah ini sungguh keji. Iya. Keji untuk beliau, bahkan ini sudah menguncang diri saya sendiri, bahkan keluarga saya. Iya. Hari ini keluarga saya harus sembunyi dari kerumunan orang-orang karena fitnah yang luar biasa ini. Yang pertama, saya harus menegaskan, klarifikasi ini fitnah yang tidak harusnya seorang muslim yang menyampaikan seperti ini. Ini luar biasa. Semoga Allah menunjukkan dia pada jalan yang baik, siapapun dia. Kehadiran saya di Ciganjur itu yang pertama ingin memperkenalkan kepada Abuya kita yang kita muliakan, yang kita hormati, Kiai Abdul Jirot, seorang sahabat kita, seorang kompol Pardamaian Hutahaya, Seorang polisi. Ya, beliau ini seorang perwira polisi yang beragama Nasrani. Agama Nasrani. Yang saya kutip dari beliau itu, saya tidak kenal sama sekali dengan beliau ini. Saya mendengar dari mulut ke mulut dan dari WA WhatsApp tentang viralnya bagaimana seorang kompol Hutahaya ini, Nasrani ini, Kristiani ini, menjaga, merawat dan memperbaiki sebuah makam penyebar agama Islam yang bernama Sulaiman Daud, teman Abu, seorang ulama Islam, seorang ulama ya, yang ada di hukum teritorial dia, daerah beliau, dia rawat, dia bersihin, dia ini sampai viral video itu. Yang beliau rawat itu makam ulama. Padahal beliau beragama Kristiani, Nasrani. Seharusnya kita malu. Nah, pada beliau harusnya ini kan yang saya petik begini. Saya ketua PCN Kota Medan tidak mengetahui itu. Nggak tahu ada makam ulama di situ. Dan dengan lisannya yang setelah dicek itu sekitar 16 Masehi. Makam 16 Masehi dilihat dari lisannya itu. Nah, beliau rawat, dia bersih, dan saya juga melihat program-program beliau, cek di IG-nya itu adalah ada 1000 salam, santun anak yatim dan sebagainya. Ini saya tertarik ingin menanyakan siapa di Kapolsek. Awalnya siapa di Kapolsek. Akhirnya saya minta seorang untuk saya memperkenalkan silaturahmi sekitar bulan Juli atau Juni ya. Bla 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 bla. Setelah itu saya bertanya kapan saya bisa diantarkan ke makam itu. Bulan Agustus kemarin saya diantarkan rumah beliau dan divideokan oleh oleh orang-orang beliau. Sempat viral juga video saya ada ke makam itu bersama pengurus PCNU ke makam ulama tersebut. Sempat saat itu juga Buya Meri dan tokoh-tokoh agama tertarik gitu. Nah, yang saya lihat ini rasa toleransi dan kerukunan umat beragama yang dia ciptakan oleh Kapolsek ini kan perlu kiranya kita tularkan ke bangsa ini. Iya. Rasa toleransi dan kerukunan umat beragama. Nah, saya berinisiatif ingin mengenalkan Kapolsek ke PBNU, ke Kiai. Tadinya saya sudah melaporkan pada Kemah. Alangkah senangnya saya bisa memperkenalkan ini ke Kiai Said. Itu tujuan saya. Karena selama ini NU lah organisasi yang sangat menjaga rasa toleransi, kerukunan umat beragama. Layaklah saya ingin membawa beliau ini untuk memperkenalkan. Bangga rasanya ada punya perwira polisi yang menjaga toleransi, makam ulama dan sebagainya, membuat suatu program 1000 salam, 1000. Ini kan harusnya kita sebagai umat muslim yang harus menjalankan ini. Jadi ini saya berpikir wah itu termasuk ajaran umat Islam. Tadi beliau yang melaksanakan ini. Jadi sampai merawat makam ulama dirawatnya, disuruhnya anggotanya untuk membersih dan sebagainya, ditaburi batu-batu putih dan sebagainya. Akhirnya saya inisiatif saya ingin memperkenalkan ke Kiai Said. Jadi pada satu Muharram itu saya ke Ciganjur itu dalam rangka yang pertama ingin memperkenalkan beliau ke Kiai Said
bagaimana keumatan di Kota Medan. Salah satunya yang telah dilakukan oleh seorang kompol perdamaian Kota Hayan ini. Itu dia. Nah, sembari dari hal itu, ya kita paham di situasi pandemi COVID-19 ini, saya juga selaku pelaku bisnis, pengurus umat, mengalami goncangan ekonomi. Nah, goncangan ekonomi, begitu kita punya rezeki di jauh hari, kita sudah punya niat. Saya sudah punya niat dengan teman-teman saya bahwa yuk kita ke Kiai Said, apa kita bisa membantu pesantren-pesantren. Niatan saya sudah jauh hari. Nah, bersamaan dengan saya ingin memperkenalkan itu, niat itu ingin saya sampaikan kepada beliau. Makanya saya tegaskan kepada masyarakat Indonesia, coba simak dalam video itu saya sudah menyampaikan ini untuk pesantren. Saya bukan menyerahkan untuk kiai. Untuk pesantren, 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 untuk pesantren. Untuk pesantren, karena kita sebagai santri beliau dan kita tahu pesantren beliau itu banyak anak-anak yatim yang sama sekali tidak dipungut biaya. Bahkan dikenal pesantren beliau Paling itu murah. termasuk pesantren yang paling murah. Paling murah. Artinya sebagai santri yang memiliki rezeki, ingin rasanya bisa berkontribusi, Bisa berbagi dengan santri-santri beliau, mengambil barokahnya. Itu saja. Dan itu termasuk dari salah satu ajaran Aswaja An-Nahdiyah, mengambil barokah dari kiai gitu. Nah, jadi itu yang harus saya sampaikan. Iya. Nah, jadi ini ada pengiringan. Nah, memang di dalam rombongan saya itu ada beberapa orang. Saya melihat sahabat-sahabat saya ini ada euforia yang berlebihan. Euforia senang banget. Ini itu tidak ada ininya, tidak ada niat-niat tertentu. Nah, akhirnya ada salah satu mungkin mencoba menaikkan IG dia. Sahabat adik kita di Nijar itu dengan girangnya dia naikkan ke IG dia. Mungkin tidak ada maksud apa-apa. Tidak ada. Saya sudah tanya sama beliau, bahkan dia bilang sama saya, lillahi ketua demi Tuhan saya tidak ada niat. Saya bangga bisa ketemu dengan tokoh Yang Kiai Said, tokoh NU, Syekh Akil Sirot, bisa berciuman tangan, dan ini akhirnya saya pingin waktu dia menjelaskan itu saya scroll itu. Dan saya tidak tahu apa isi yang ketua bawa karena beliau. Nah, ini itu kan privasi saya. Akhirnya video itu menjadi senjata bagi orang-orang yang memang tidak senang dengan beliau, untuk menjelekkan nama beliau. Dan ini perlu diketahui ya, sahabat paling muda, memang ada pihak-pihak yang memang ingin melihat Nahdlatul Ulama itu hancur, ingin merusak nama baik Nahdlatul Ulama. Tetapi mereka tidak sanggup menjelekkan nama Nahdlatul Ulama. Sehingga akhirnya mereka ambil cara lain, ya, mereka serang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Ini sudah sering terjadi. Ketika nama NU tidak bisa diserang, mereka seranglah tokoh-tokoh NU. Jadi tujuan Abang Anda Burhan ini hadir ke beliau, menghadap beliau, yang pertama adalah untuk ngalap barokah. Itu sudah pasti, ngalap barokahnya kiai. Yang kedua, untuk memperkenalkan seorang Nasrani, seorang polisi yang agamanya Nasrani tapi ngurusin makamnya ulama. Ini kan seharusnya kerjaan GNPF ulama ini seharusnya. Atau urusan kita, dan ini memang sejalan dengan program-program NU. Iya, maksud saya gini lah. Ada orang yang teriak-teriak kawal ulama, tetapi justru orang Nasrani yang menjaga makam ulama. Ya, kita juga sebagai organisasi Nahdlatul Ulama kan merasa terguncang jiwa kita gitu ya. Merasa terpanggil kok bisa seorang Nasrani yang ngurusin ulama. Seharusnya kan kita yang ngurusin ulama, karena memang ajaran kita dalam barokah makom-makom ulama. Saya sebenarnya iri dengan dia ini. Ya, bisa makan bareng Said gitu ya. Hingga akhirnya ya viral gitu ya. Bagi saya irinya gini,
beliau bisa viral makan bareng dengan kiai, gitu bisa langsung bertatap muka dengan kiai, ngambil barokahnya Kiai Said gitu ya. Saya juga dalam waktu dekat ini kalau ada rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala pengen kayak beliau ini bisa dalam waktu dekat ini bisa, kalau bisa saya juga bantu pesantren beliau yang ya Allah beliau perjuangkan untuk orang-orang miskin, untuk anak-anak yatim dengan dana yang murah, bahkan anak-anak yatim itu gratis di pesantrennya beliau. Jadi saya rasa ini Bang, klarifikasi ini cukup bagi orang yang punya hati, yang hatinya lapang. Saya rasa sebenarnya kalau bagi santri NU, bagi orang-orang NU sebenarnya tak perlu klarifikasi. Karena saya sendiri secara pribadi, bagi saya tak perlu sebenarnya klarifikasi. Saya cukup berhusnuzon, saya baik sangka dengan beliau gitu ya. Karena saya juga punya pondok, biasa orang nyumbang ke saya untuk bangun pondok gitu. Kan kita lihat waktu saya bilang di video ini untuk pesantren ya. Iya. Dia sempat menolak, dia menolak. Tapi Burhan untuk pesantren dia. Beliau ambil dan beliau taruh di meja. Iya. Nah itu kan boxingnya untuk pesantren. Karena kalau kiai mungkin sudah berlebih. Nah sekarang lebih dari cukup gitu. Kita ingin memperhatikan santri-santri dia yang ada di pesantren itu saja. Nah, penggiringan opini luar biasa. Dan saya sudah bertanya kepada sahabat saya Adi Rizal itu ya ikut di rombongan itu. Memang tidak ada instruksi kita. Yang pertama ada sebuah kebanggaan dia ingin pada saat kayak menjelaskan kaligrafi itu ingin dia foto, dia video, artinya itu aja. Dan itu penjelasan langsung dari yang mengambil video dan dia upload ke IG pribadinya itu dan sebagainya itu dalam rangka ingin menunjukkan kami sudah ada di rumah Kiai Said. Euforia dia begitu loh, dia bilang bangga loh artinya ketemu dengan tokoh kiai yang luar biasa, bisa cium tangan beliau gitu. Nah tidak ada motif dan yang lainnya. Makanya tadi saya sampaikan sahabat ya, itu bagi kalau menurut saya itu rezeki yang luar biasa gitu, bisa langsung ke rumah beliau, bisa makan bareng dengan beliau gitu. Saya pernah cium tangan beliau, jumpa dengan beliau gitu, tapi tidak di rumah beliau gitu. Makanya saya bilang tadi saya iri sebenarnya dengan Abang Burhan, dengan kawan-kawan di kepolisian. Sebenarnya saya iri gitu. Pengen juga saya sebenarnya jumpa langsung dengan beliau, makan bareng dengan beliau. Ya, jadi saya rasa sudah cukup lah Bang ya. Insyaallah. Sebenarnya kalau bagi orang yang tidak suka dengan beliau, apapun penjelasan kita, kalau memang tidak suka dengan beliau, sebenarnya ya itu tadi khatamallahu ala qulubi. Allah tutup hati mereka untuk mendengarkan berita yang sebenarnya. Benar. Akhirnya saya mendoakan Abang Burhan tetap dalam keadaan sehat walafiat, mendoakan keluarga beliau dan semoga baik-baik saja kondisinya, dan yang terlebih penting semoga PCNU Kota Medan ke depan ya semakin baik, bisa menjalankan apa yang menjadi tugas dari warga Nahdiyah, terlebih-lebih tadi ngurusin makamnya ulama. Terima kasih Bang. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.